Tak terasa sudah memasuki bulan November, ya kan? Sudah berber dan sebentar lagi akan Desember. Bagaimana dengan resolusi kita di 2024 ini? Masih semangat? Amin. Baik. Tema di bulan ini kita adalah Because I am holy. Karena Tuhan itu sangat kudus. Maka kita datang ke sini, kita mau memuliakan Tuhan. Karena dialah yang patut kita puji dan kita sembah. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam hangat kita kepada brother sister kita. Katakan, kami mengasihimu. Luar biasa. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Tidak lupa saya juga menyapa brother sisters yang ada join ibadah secara online. Selamat datang dan beribadah di GKDI Balikpapan. Dan berikutnya saya akan membacakan bagi kita semua sebuah kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakin semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang kupinta kepada Tuhan, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegakkanlah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan
di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau timpakan kami Tuhan, boleh bersekutu dan beribadah di tempat ini Tuhan. Baik yang online Tuhan maupun yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati, nama Tuhan yang ditinggikan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian, setiap doa yang kami lantunkan dan firman yang kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan menyukakan hati Engkau. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya, saudara-saudari. Kita berdiri bersama-sama dan kita bersyukur buat pagi hari ini dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kasih Tuhan kita perlukan, bahkan melebihi dari nafas kita sendiri. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. sama-sama kita katakan, Bapa pegang tangan, pegang tangan kami Tuhan, pegang tanganku. Kami rindu Tuhan, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Dia terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Sama-sama kita katakan, lebih dari nafasku perlukan Kau. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafas kami perlukan kasih-Mu. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa pegang tangan Bapa, Bapa pegang tanganku. Katakan, kami rindu, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Dia terang, Engkau terang
membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafas kami perlukan Kau Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Lebih dari nafas kami perlukan kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tangan kami, Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Lebih dari nafas kami, Tuhan, kami perlukan kasih-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Lebih dari nafas kami, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk sepeganglah tangan kami ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk peganglah tangan kami untuk selama-lamanya, Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kita perlukan Tuhan lebih dari nafas kita sendiri, karena Dialah Allah yang kudus, Allah yang maha suci. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang terus menyertai kita semuanya. Sampai dengan saat ini kita merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Rancangan indah Tuhan senantiasa ada buat kita semuanya. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Setiap detik dalam kehidupan kami adalah berkat-Mu. Setiap nafas kehidupan kami itulah bukti kasih-Mu buat kami semua. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami? Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam sama-sama kita katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami katakan kami mau bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. meskipun dalam lembah yang kelam, kami tidak takut, kami tidak pernah gentar, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah penyelamat kami. Dengan segenap hati kami mau katakan bersama-sama, tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir-Mu. hati kami takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. kami tak gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku.
Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami mau bersyukur. bersyukur Bapa, Kami mau bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan kami mau bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. buat kasih setiamu di dalam Kami bersyukur Tuhan. bersyukur, Kami terus bersyukur kepadamu Bapa. bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan, kita pujian bersama-sama, kita katakan sama-sama, Dialah firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dialah Tuhan yang senantiasa menyertai kita melalui Roh Kudus dan melalui firman Tuhan. Dialah pelita buat kaki kita dan terang buat setiap jalan-jalan di dalam kehidupan kita. Kebenaran Tuhan menuntun kita setiap hari. Kita menantikan kekuatan baru dari Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. kami menantikan-Mu Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. sebab firman Tuhan Sebab firman-Mu teguh menopang
bukan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita bagi kaki kita semuanya dan terang bagi jalan-jalanku. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan-Mu Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. firman Tuhan teguh menopang. Firman-Mu teguh menopang. Bukan aman, Bukan aman dalam-Mu ku kan terbang tinggi di awan. Bukan terbang tinggi di awan Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman Tuhan Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. jalan-Mu, Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Apa? Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman, Bukan aman bersama-Mu Tuhan. dalam-Mu Ku kan terbang tinggi di awan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jemaat, silakan duduk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk segala penyertaan Tuhan, 10 bulan terakhir ini, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan adalah Tuhan yang terus bersama kami. Pada saat kami jauh, Tuhan adalah Tuhan yang
mau terus bersama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur boleh bernyanyi bersama dan kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Lembutkan hati kami Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di bulan November bagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah momen yang udah tinggal terus menerus berlanjut. Udah bulan ke-10 berakhir, sekarang bulan ke-11. Itu semua adalah penyertaan Tuhan. Kita sekarang sudah masuk di penghujung tahun berarti ya. Berarti sudah 60 hari kurang mengakhiri tahun ini. Biarlah kita boleh terus belajar tentang hal ini. Hari ini temanya adalah Because I Am Holy. Apa sih artinya Because I Am Holy? Karena aku kudus. Terambil dari buku Imamat. Jadi kita belajar dari buku Imamat sekarang. Kita belajar dari buku Imamat. Waktu dibilang, tema besarnya kan gini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jamaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah bicara sepanjang bulan ini. Ketika kita boleh mengerti lagi maksudnya apa. Ya, because I am holy. Dari ayat sini saja kita tahu, ini kan bukunya Imamat. Berarti ini Tuhan kemudian berfirman kepada si Musa. Nah, saya sebelum bicara lebih dalam, izinkan saya kasih tahu konteksnya dulu. Ya, ketika bicara tentang buku Imamat, ya, ini buku Imamat ini gimana nih cerita-ceritanya gitu ya. Kita harus ngerti. Karena kalau nggak ngerti repot. Tetapi kabar baiknya memang banyak yang nggak ngerti. Berarti saya salah satu bagian. Iya nggak apa-apa. Kenapa? Karena buku ini memang membosankan. Bayangkan kalau kamu baca dari Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama udah langsung to the point aja, nggak ada cerita apapun. Memang buku ini itu bukan narasi. Kalau Kejadian, Keluaran itu cerita, enak jadi. Sambil baca jadi ngerti lah. Jadi pada mulanya, kemudian alam ciptakan, kemudian dan seterusnya. Enak ceritanya. Cerita tentang Yusuf enak dibaca dan seterusnya. Dan memang pasti tidak familiar. Kenapa? Karena ini yang mau saya jelasin. Jadi ada 5 buku namanya Torah. Torah itu artinya instruction, perintah. Ya. Nah, ini kenapa diberikan gitu ya? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ini cara kita membacanya. Selalu cara kita membaca Alkitab paling mudah itu di 3 bagian ini. Ini ditujukan kepada siapa? Di mana tempatnya, dan kapan peristiwanya. Segala sesuatu kalau kita ngerti konteks ini membantu kita. Kalau ini siapa, di mana tempatnya, kapan berlangsungnya. Dulu ketika saya pakai masker orang bingung. Dikira aneh dan seterusnya. Karena dulu. Tetapi kemudian kapan? Ketika sudah ada COVID, sudah berbeda tuh. Orang yang sama
pakai masker tetapi udah beda tuh. Oh pakai masker, oh ini minimal udah habis COVID nih. Itu contoh yang paling sederhana. Sekarang ada Zoom dan seterusnya. Kalau dulu apaan nggak ngerti, tapi ketika tahu kapannya ya. Nah di dalam buku ini kita jadi mengerti nih. Siapa, di mana, kapan. Ini akan membantu kita. Ini juga yang membuat kenapa orang bingung di urusan si imamat. Pada mulanya di buku Kejadian itu memang bicara tentang keseluruhan. Penciptaan umat manusia dan seterusnya dan seterusnya. Itulah bagaimana buku itu dibuat. Tempatnya di mana? Di Ur Kasdim dia. Disitulah tempatnya. Di mana tempatnya? Di Mesopotamia. Sekarang itu di daerah namanya Iran. Ini yang ada. Mesopotamia ini adalah Iran di sini. Nah, di daerah sinilah awal mula buku Kejadian. Ada Sungai Efrat, Sungai Tigris, disinilah awal mulanya. Saya mau cerita gitu gini. Jadi buku Kejadian awalnya dari sini itu semuanya. Sampai kemudian di sini dia. Perjalanan di sinilah yang ada. Kalau kita bicara tentang buku ini. Dan waktunya itu berabad-abad. Mulai dari penciptaan itu bukan, kan sehari doang Pak, cuma seminggu. Enggak, itu berabad-abad waktunya. Jadi tahu ya buku Kejadian itu, baca aja buku Kejadian itu berabad-abad tuh semuanya. Dan itu buat universal. Tapi ketika masuk Keluaran kita tahu, itu Keluaran ada satu bangsa pilihan Tuhan, dia ada di Mesir, kemudian dia keluar karena ada penjajahan dan seterusnya. Itu sudah bicara satu bangsa pilihan. Tempatnya khusus cuman ada cerita di Mesir doang. Waktunya penjajahan itu kurang lebih 300 tahun doang. Dari yang berabad-abad di Kejadian seperti itu. Nah, keluar dari perbudakan Mesir, mereka kemudian berjalan. Kita tahu ada 40 tahun. Nah, khusus bicara imamat itu ternyata spesial. Bukan untuk satu bangsa tetapi satu suku, yaitu suku Lewi di sana. Nanti saya jelasin penyebabnya kenapa. Tapi itu memang khusus. Jadi dari yang universal semua kemudian ke satu bangsa, kemudian diceritain menjadi satu suku yang namanya Lewi, suku Lewi. Tempatnya pun khusus. Waktu lagi perjalanan, tempatnya adanya di daerah Gunung Sinai, di angka 8 ini. Gitu ya. Ketika bicara tentang Gunung Sinai. Nah, inilah yang ada. Dia muter-muter dan khusus di buku Imamat cuman di Gunung Sinai aja. Berapa lama? 40 hari doang. 1 bulan lah kurang lebih. Setelah itu buku Bilangan kurang lebih 40 tahun. Itu waktu dia cerita ngider-ngider tuh. Kembali kepada seluruh bangsa Israel. Masuk di Deuteronomi itu bicara ulangan, itu diulang lagi. Bedanya apa Pak? Bedanya generasinya sudah beda. Yang pertama generasi Gen X. Di buku ulangan, makanya diulang, itu Tauratnya sama. Tetapi ini adalah yang kelahirannya bukan di tanah Mesir. Kelahirannya di perjalanan di padang gurun. Ketika papa dan mamanya yang keluar dari tanah Mesir, cinta lokasi selama 40 tahun, saling mengawinkan satu sama lain, kemudian menikah, punya anak, inilah keturunannya. Karena ini keturunannya, Gen Z-nya dia ini, inilah kemudian diulangi lagi. Makanya ceritanya sama, yang beda orangnya. Ditujukan kepada siapanya. Nah, inilah gambaran umum
ketika bicara. Tempatnya pun udah beda. Kalau dulu ketika Mesir, kemudian perjalanan di Gunung Sinai itu, Taurat dikasih. Tetapi ketika untuk di kitab Ulangan itu dikit lagi masuk ke tanah Kanaan. Di daerah atas di sini nih. Ya, di daerah sinilah mereka udah tinggal dikit lagi masuk ke tanah Kanaan. Anggaplah lagi di kilo 17, kilo 21, kilometer 21 mau masuk Balikpapan, nah di situ. Kalau yang awalnya masih di Samarinda dia. Dalam perjalanan, nah ini udah mau masuk perbatasan, udah bilang selamat datang Balikpapan, diulangin lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, supaya kita ngerti gambarannya, kemudian masuklah kita kepada buku Imamat ini. Ketika bicara tentang buku Imamat, nah makanya kan karena ini bukan narasi, bukan cerita. Imamat 1 ayat 1 singkat padat mengharukan. Tuhan memanggil Musa, nggak ada perkenalan kek? Nggak ada. Tuhan memanggil Musa, kemudian berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah kita harus tahu kan, oh iya jadi ngerti kenapa langsung to the point ya, nggak ada pembukaannya nggak ada. Karena ini bicara bangsa Israel sudah keluar dari tanah penjajahan di Mesir, dia sudah muter-muter, kemudian menerima perintah Tauratnya itu di Gunung Sinai. Nah ketika sudah di Gunung Sinai, inilah cerita imamatnya disarikan dalam buku Imamat. Makanya kemudian Imamat 1 ayat 1 Tuhan manggil Musa. Dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan. Nah saya mau kamu lihat di sini ya. Jadi ketika muter-muter ini nih, dari angka sini dia muter-muter di sini sampai di sini, itu sekitar 2 juta orang, kagak ada hotel. IKN aja bikin hotel lama gitu ya. Ini apa? Pakai kemah. Masing-masing kampung bikin kemahnya masing-masing. Itulah yang ada. Nah masing-masing, jadi setiap hari bikin tenda jalan. Nanti ada kemudian tiang awan tiang api, kemudian malam udah capek kita, udah selesai berhenti, cat. Nah, tapi ada satu kemah yang wajib, inilah kemahnya Tuhan. Yang dia adanya di tengah, diikutin semua, pokoknya tiap hari begitu aja. Terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Makanya ayat 1 kok Tuhan memanggil Musa berfirman kepadanya dari dalam kemah. Tuhan lagi berkemah gitu ya. Itu kemah tengah-tengahnya di situ. Nah seperti itulah kemah pertemuan yang kemudian diajarin. Nah Imamat ini yang nulis Musa. Inilah yang saya mau bilang latar belakangnya. Kitab ini ditulis setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir berkemah di Gunung Sinai. Kamu bayangkan ya, ini bangsa yang kurang lebih 300 tahun lupa ajaran. Kenapa? Dia udah gak tahu lagi mana Tuhannya. Kenapa? Karena di Mesir dewanya banyak. Gak pernah ke gereja, kita aja ke 1 bulan 2 bulan gak pernah ke gereja, kurang lebih jadi aneh. Jadi agak aneh, ngelihat gini aneh gitu kan. Yang udah agak lama pasti, aduh agak gimana ya. Itu masih penting, masih mendengar gitu kan. Kalau yang enggak, hilang. Ini 300 tahun. Mulai lagi udah pasti. Coba tengok kiri, agak aneh sih itu. Enggak, jangan. Tetapi ini bicara tentang, jadi ini udah 300 tahun gak ada, Tuhan bangsanya sudah ada, diajarin lagi sama Tuhan. Jadi konteksnya, bangsanya ini diajarin lagi sama Tuhan, satu persatu diajarin semuanya. Dari cara doa diajarin, cara ketemu sama Tuhan diajarin, cara jalan, cara hidupnya diajarin satu persatu. Kenapa ini budak? Nggak pernah diajarin tata krama. Bayangkan kita aja di sini ya. Ini agak lain brother ini pak. Sister ini agak lain. Maklum, dari kampung. Misal, agak beda. Itu aja kan punya tata cara beda-beda. Dan mereka nggak tahu nih gimana caranya berhubungan sama Tuhan. Nggak tahu. Makanya waktu Taurat dikasih, diajarin. Nah bayangkan waktu diajarin kan, yang menerima agak-agak liar gitu kan. Sama kayak siapa? Makanya saya dengar firman gini agak-agak liar nih. Gak biasa nih pak, gak biasa. Udah pasti gak biasa. Sama kayak begini. Makanya waktu keluar, di 40 tahun ngider-ngidernya itu memang bandel. Karena gak biasa. Tapi Tuhan tahu, khusus di Imamat, Tuhan kasih tahu
Detail demi detail, demi detail, demi detailnya. Aturannya sudah dikasih, dan ini siapa yang jadi komandannya? Imamnya. Makanya perintahnya kepada imam, kemudian imamnya ngasih tahu kepada jamaah. Kurang lebih seperti itu. Apa lebih spesifiknya di buku imamat? Hukum-hukum, peraturan-peraturan. Makanya waktu kita baca, kalau kita nggak ngerti konteks, ini apaan? Tiba-tiba to the point udah langsung ngomong gini. Kedua, pasti nggak nyambung. Kenapa? Culture-nya beda. Budayanya beda waktu yang di Yahudi sama yang sekarang. Udah waktunya aja udah jauh banget. 3000-an tahun yang lalu, budayanya beda pasti. Sehingga waktu dia gini, apaan? Ini harus disembelih lagi. Apaan bikin burung ini? Apaan semuanya. Bikin korbannya banyak. Kita pasti nggak nyambung. Pasti nggak nyambung. Tapi kenapa kita harus mengerti ini? Karena ini, Tuhan memang lagi mau spesifik. Mau ajarin umatnya untuk bagaimana hidup sesudah dipulihkan oleh Tuhan. Itu aja poinnya. Dan saking seriusnya Tuhan, ketika dia ngajarin sangat spesifik. Supaya apa? Supaya nggak suka-suka. Siapa? Suka-suka sekarang. Saya mau doanya gini aja Pak, saya mau gini aja, saya mau berdoa gini, saya mau gini. Kan kayak kita sekarang kayak begini. Banyak diantara kita mungkin, wah dulu Tuhan kemudian ajarin bangsa Israel karena salah asuhan 300-an tahun, spesifik semua-muanya. Itulah yang ada. Tapi Tuhan bersama dengan mereka. Inilah sepanjang peta itu ada. Inilah yang ingin terjadi. Nah, konteksnya adalah waktu dipulihkan itu bangsa Israel baru sembuh. Ini yang kita juga harus paham. Waktu kita bertobat, ambil keputusan, kita sembuh. Dosa diampuni, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kemudian ada satu proses yang kemudian Tuhan bilang, dari taher sembuh, kemudian goalnya adalah menjadi kudus. Itulah kenapa ketika firman Tuhan katakan kemudian ketika kita ambil keputusan menjadi murid, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Inilah kenapa ketika kita jadi murid kan udah Pak, saya udah ambil keputusan jadi murid, dosa sudah diampuni, kelar, baru sembuh. Tetapi kemudian goalnya inilah perjalanan hidupnya kita. Terus dibentuk supaya holy, kudus. Kalau kita ngerti ini ya, inilah spiritual journey-nya kita. Kenapa ya dia gak pernah berubah-berubah? Kan perasaan dia udah Pak, udah ambil keputusan, iya. Karena ini proses menuju kekudusan ini gak mudah. Tapi Tuhan tahu, makanya kemudian diajarin lebih dalam. Inilah buku imamat. Saya mau fokus, karena ini minggu pertama, saya mau fokus di kata kudus. Kata kudus itu dari bahasa Ibraninya kados. Apa itu artinya? Dipisahkan. Ya. Kata kados itu artinya dipisahkan. Bayangkan sama seperti namanya kita beli buah, dipisahkan tuh, mana yang harganya 25.000, mana yang harganya 5.000. Ibu-ibu biasanya tukang mangga tahu, harga 5.000 langsung berhenti, yes murah. Tiba-tiba mana yang harga 5.000? Yang di bawah Pak, yang sini 25.000, sama dong sama tetangga sebelah. Dipisahkan tuh, tapi kan kalau udah lihat diskon, wih 5.000 saya berhenti. Kalau udah berhenti kan malu kalau misalnya kita nggak beli kan. Masa cuma mau ngejar yang 5.000, mau nggak mau jadi belilah. Ya sudahlah belilah. Nah itu dipisahkan. Nah saya mau kasih lihat gambar ini secara cepat, inilah kemah
pertemuan. Karena kudus, Allah itu kudus, dia pisah. Bukan mau dipisahkan, tapi karena naturnya pisah. Kemudian, kalau kita mengerti kemah pertemuan, kenapa ya? Kalau di Bukit Doa itu udah bukan jadi kemah lagi, udah jadi bait. Ini waktu awal-awal nih. Ya, ini waktu awal-awal, waktu mereka masih on the way perjalanan, gitu ya. Kan belum dibikin bangunan building tetapnya gitu ya, baru bentuk kemah. Tapi di dalam kemahnya udah lengkap tuh semuanya. Mulai dari depan, waktu masuk pintu gerbang, nggak semua orang bisa masuk. Itulah suku Lewi yang cuma bisa melayani di sana. Udah dipisahin tuh, dikhususkan. Masing-masing adab orang Lewi dikhususkan. Cuma bisa sampai pelataran. Di pelataran ada korban bakaran, ukupan bakaran ada, tempat pencucian, air ada buat di situ semua. Itulah yang namanya disucikan tuh, dibersihkan. Ini yang menggambarkan, saya bilang jadi taher, ya dicuci di situ dulu tuh. Tapi kemudian masuk ke dalam kemah, nggak sembarangan orang. Imam besar. Siapa? Itulah yang keturunannya Harun doang yang bisa. Yang lain-lain, yang bukan keturunan Harun boleh masuk, tapi di parkirannya doang. Yang masuk di sana hanya si imam, si Harunnya aja sama keturunannya. Biar kita ngerti, oh gitu ya. Nah inilah maknanya. Ini di buku Keluaran yang spesifik dia bilang. Waktu makanya imamat 1 kemudian bilang, wah saya lihat itu di mana Bukit Doa. Gitu ya, tabut perjanjian gitu ya. Ini dia mau bicara tentang apa? Makanya waktu imamat 1 ayat 1, dari sinilah kemudian Tuhan berfirman. Tuhan memisahkan diri, kata kuduslah saya mau misahkan, bukan karena apa? Karena saya murni. Dan harapan saya, kamu juga pisah. Dari kehidupan yang kemarin-kemarin lah. Saya tahu kamu gak mampu, saya sudah lakukan bagian saya, tapi ikutin aja nih. Inilah prosesnya. Inilah waktu bicara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, hari ini ketika kita bicara tentang kudus, dipisahkan, bahkan Tuhan sangat serius terhadap hal itu. Makna kudus itu jelas, dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Ingat, mereka hidup 340 tahun perbudakan, terpapar dengan segala budaya Mesir yang penuh dengan penyembahan berhala, kejahatan moral. Ketika dibebaskan, Allah ingin membentuk mereka menjadi apa? Bangsa yang kudus, berbeda dengan bangsa lain, menyiapkan mereka ke tanah perjanjian. Makanya dipisahkan. Sama ya? Kalau kita beli buah kan dipisahin, yang ini yang bagus-bagus buat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Bayangkan kalau emak-emak gampang ketika bicara tentang pemisahan. Nah, Imamat 19 itu konteksnya udah masuk hukum-hukum kekudusan. Bagaimana kamu harus taat. Kalau baca bawahnya, hormatilah orang tua, kuduskanlah hari Sabat, dan seterusnya. Udah makin teknis. Tapi saya mau bicara hari ini gambaran besarnya. Allah lagi berbicara kepada seluruh jamaah Israel. Untuk apa? Menekankan kekudusan bukan hanya ritual keagamaan. Tetapi nanti tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna kudus. Kekudusan dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Berarti apa? Memisahkan diri dari segala yang najis, dosa, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu bilang kudus, dia sebenarnya mau clear, Israel, hoi, jangan ikutin praktek bangsa-bangsa lain. Tapi kan saya dulu kayak gitu. Iya, jangan hidup menurut hukumnya Tuhan. Itulah waktu bilang kudus, pisahkan. Pisahkan dari dosa.
Kenapa? Karena kamu mau dikhususkan, sekarang punya hubungan dengan satu Allah, Yahweh. Inilah bicara tentang kekudusan. Kekudusan itu artinya refleksi karakter Allah yang kudus. Kekudusan Allah itu dasar dari panggilan umatnya. Allah kudus itu artinya apa? Dia sempurna, tidak bercampur dengan dosa. Artinya dia terpisah dari kejahatan dan ketidakbenaran. Sehingga apa? Umatnya dipanggil untuk apa? Kamu jadi refleksinya saya. Kamu jadi cerminnya saya dong sekarang. Waktu kita connect, saya kudus. Harapannya kayak cermin, kita cermin gini pantulannya sama. Meneladani kesempurnaan moral Allah. Inilah waktu bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya kudus, hendaknya kamu refleksinya saya. Mirroring. Ketika Allah itu kudus, mengerti bahwa kalau imamat bilang gini, kamu harus kudus bagiku, sebab aku ini Tuhan yang kudus, aku telah memisahkan kamu dari bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Imamat 20 ayat 26. Kudus itu gini, yang harus kita mengerti juga, gaya hidup yang menyeluruh. Apa artinya? Kudus itu artinya adalah lebih daripada ritual keagamaan cuman hari Minggu doang. Saya kalau hari Minggu sih mah kayaknya udah kelihatan. Dari pagi shalom. Konten kita pun konten rohani semuanya. Berjalan, wah. Selamat hari Minggu, happy Sunday, wah. Tapi mau dibilang kudus itu artinya lebih dari ritual keagamaan di hari Minggu doang. Hari lain, ya tergantung Bapakku. Ini apa? Mencakup semua aspek kehidupan. Cara beribadahku sudah sih Pak. Tangan, kan gini. Enggak cuma di hari Minggu. Saya doanya gini Pak. Bahkan berdoanya berjaga-jaga. Jadi gini-gini tutup mata, buka lagi berjaga-jaga kan. Sementara doa menutup mata, berjaga-jaga, buka lagi. Wah. Enggak. Tetapi ini bicara tentang apa? Nggak cuma di hari Minggu. Menyeluruh itu pas hari Senin di tempat kerja gimana? Coba ditanya, kamu tempat kerja gimana? Beda Pak. Sama. Sama sih, nggak ketahuan aja. Wih. Kalau kau lagi di rumah, sendirian, di kos-kosan kamu, dikunci, gorden ditutup. Kuota banyak. Duit lagi nggak ada. Kamu yang tahu. Kudus. Bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Saya hubungan sama Tuhan sih mah kudus. Yang penting kan hari Minggu saya mau melayani. Udah mantapnya itu Pak. Kan gitu. Tapi hari-hari gimana? Itulah artinya gaya hidup menyeluruh. Dan ketika dibilang tentang ketika kuduskan, pisahkan, ini mau bicara tentang standar hidupnya itu beda. Pisahkan dari dunia. Masih mending lah Pak dibanding tetangga sana, sonono Pak. Masih mending. Lu lihat tetangga yang sana masih mending Pak. Kita di sini. Di sana loh. Wah kan udah langsung bandingkan. Masih mending lah dibanding brother sonono. Iya gitu bilangnya. Masih mending dibanding sister sono. Pembandingnya bukan masih mending ke belah kiri sebelah kanan. Masih mending sana.
Dipisahkan dari dunia bukan masih mending dibanding dengan dunia. Itu dipisahkan. Ini bicara apa? Tuhan. Standar yang beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Standar yang beda sama yang kompromi masing-masing. Itulah dia. Dan kudus yang harus kita ngerti ya. Ini panggilan. Waktu dibilang sebagai kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini mau bicara tentang apa juga? It's a calling for holiness. Ini panggilan. Buat bangsa Israel aja dan Pak. Enggak. Buat kita semua. Gaya hidupnya menyeluruh, standar hidupnya. Saya masih mending Pak untuk datang ibadah aja ini kayaknya perjuangan gitu ya. Gitukah sampai harus berjuang? Bandingkan saja dulu misalnya sama tempat pekerjaan kita. Ini panggilan calling for holiness. Panggilan yang lebih dahsyat. Tapi standarnya bukan standar dunia. Lumayan Pak, saya datang ibadah aja udah lumayan. Berdoa lumayan lah seminggu sekali, baca Alkitab. Untung Bapak kasih itu ayat. Lumayan, enggak gitu. Ini yang harus kita tahu. Panggilan hidup kudus. Bangsa Israel mereka ini apa? Bangsa pilihan. Karena mereka bangsa pilihan dikhususkan untuk Allah. Dikhususkan oleh Allah berarti apa? Special treatment dong. Gitu. Jadi apa? Inilah kekudusan mestinya apa? Jadi identitas mereka. Taher jadi kudus. Ini yang saya mau ajak setiap dari kita, goal inilah. Dan identitas ini memberi mereka tanggung jawab. Untuk apa? Menjaga kemurnian mereka. Berapa banyak kita sengaja, jangan Pak, jangan terlalu alim Pak. Kenapa? Karena jadi nggak ada tanggung jawabnya lagi. Biar ketahuan lah, kalau di kantor saya masih bandel-bandel, masih ya udahlah. Banyakan kan seperti itu. Jadi waktu bilang kekudusan itu kalau bilang identitas saya kudus, pasti bersambung nih sampai ke tanggung jawab dong. Kan gue udah ngomong gue kudus. Makanya saya nggak ngomong saya kudus Pak. Kudus gitu kan enggak. Tapi inilah tahu nggak? Waktu bilang kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini juga panggilan buat kita semua. Dan tanggung jawab kolektif. Waktu bilang seluruh jamaah. Ini juga mau bilang kita semua nih brother sister secara komunitas. Yuk kita saling ingetin satu sama lain. Bukan pembiaran. Atau, lu yang gitu gue juga bisa dong. Jangan kasih tahu Pak Pendeta ya. Oke. Yang nggak gitu, sama-sama lah. Itulah kenapa kita saling jaga, saling encourage, saling berdoa. Meskipun saya tahu, usahanya baik, mau saling menasehati, malah dimarahin. Kan kesel gitu ya. Tapi kalau kita ngerti ini ya, itulah panggilan kekudusan saudara dan saudari. Jadi apa? Nih ayat ini aja, ini lagi mau bicara tentang gini nih. Ini panggilan bagi saya dan setiap dari kita dalam ruangan ini. Untuk apa? Mari hidup berpisah dari dosa dan mau dikuduskan bagi Tuhan. Gak mudah. Saya mau ajak kita minimal saya mau mengejar kekudusan. Pasti kan ada ekspektasi. Saya sama istri saya bilang saya mau bertumbuh sayang. Di dalam berdoa, baca Alkitab. Tiap pagi ditanyain lagi. Udah baca belum? Udah di-share belum? Tiap pagi tuh. Wah agak gerah-gerah dikit. Tapi kan karena saya udah bilang siap sayang saya mau. Nah berapa banyak diantara kita tahan-tahan. Enggak lah gak usah lah. Daripada gitu malah jadi ribet. Tapi enggak inilah dia nih waktu dia bilang kudus. Kekudusan itu tentang umat kita semua yang mencerminkan refleksi karakternya Tuhan.
yang murni. Susah Pak? Iya. Tapi apa? Harusnya itu jadi gaya hidup kita. Yang melibatkan semua aspek kehidupan, gak cuma di hari Minggu. Tapi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Jangan di hari Minggu semuanya sih holy semuanya. Saya mau tanya sama kita, hari lain kayak apa? Gak usah hari lain Pak, ntar siang gimana? Calling ini kembali lagi undangan. Mau direspon amin. Tapi kalau kita maunya menuju, jangan goalnya yang penting sembuh aja Pak. Enggak, goalnya kekudusan. Tapi memang ada konsekuensi kepada itu. Goalnya kita menuju kekudusan. Kalau kita mengerti ini saudara dan saudari, jelas. Kalau kita nggak hidup kudus, mulai dari pemisahan kepada Allah. Udah pasti tuh. Dan pemisahan ini bukannya langsung, pelan-pelan. Mulai dari nggak berasa, mulai dari berasa asing. Kok gue kayaknya agak susah ya. Kudus gitu, kurang peka, udah langsung terpisah itu bukan langsung. Tiba-tiba kurang peka, tiba-tiba merasa di sini aja kayaknya saya sudah agak aneh di sini Pak. Semua sudah berubah. Pengajaran Bapak pun mulai berubah kayaknya. Sama aja pengajarannya, tapi ini kan udah mulai nggak kudus, kurang peka nih. Sudah mulai. Ketika ditanya apa kabar, sekarang ngapain sih tanya-tanya apa kabar? Udah langsung begitu. Apalagi ditanya tentang dosa. Privacy Bapakku. Wih, ketika udah bilang privacy. Lah, dulu loh kita belajar Alkitab. Kok sekarang jadi sensi? Dulu kalau ditanya dosa, kan kita belajar sama-sama ya. Markus 7, 1-1. Sekarang, gimana dosa? Maksudnya yang mana Pak? Pakai ditanya lagi, pakai maksudnya yang mana? Maksudnya, saya tanya balik lagi, maksudnya yang mana? Terus, pelongo-pelongo, oh yang itu. Lah, selama ini yang gimana? Mulai itu, dan itulah sadar nggak sadar. Dari situlah mulai dari kehilangan sukacita, barulah mulai kehilangan berkat dan perlindungan. Enggak Pak, saya makin sukses, makin gak kudus, makin sukses. Hati-hati. Ini belum baca, kalau baca imamat tuh ya. Salah dikit, kelar hidupnya. Saya belum Pak, yang mau, mendingan jangan. Ini kalau baca imamat itu semua yang salah-salah dikit, kelar semuanya. Tapi ini yang terjadi kalau tidak hidup kudus. Di Alkitab banyak bicara. Kabar baiknya anugerah Tuhan kalau belum terjadi apa-apa sama kita. Sebaliknya, kalau Alkitab bilang makanya berusahalah hidup damai dengan semua, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Pasti hubungan akan dekat. Kalau hubungan dengan Tuhan dekat, otomatis dengan sesama akan gampang. Gak takut-takut. Gak akan sensi ketika ditanya, apa kabar juga kayaknya biasa aja. Dan pasti berkat dan perlindungan. Orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, berbahagialah dia. Dia bilang gini, berbahagialah dia. Gak punya duit sih Pak. Berbahagialah dia. Gak mesti harus punya duit, berbahagia sih mah, berbahagia ya berbahagia aja. Gak mesti harus punya duit, harus ada status, harus apa, tapi hidup benar. Tapi ketika tidak hidup benar, apa yang terjadi? Takut-takut, gini juga gini, diam. Kagak ada bangga-bangganya, karena gini, ya kan gitu. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada kita. Hari ini saya mau kita mulai dari yang satu ayat itu aja tadi. Ini panggilan untuk hidup kudus. Karena Tuhan kudus. Kita dipisahkan. Ini refleksi dari karakter Allah. Gaya hidupnya harus menyeluruh.
Bukan cuma di sekarang doang. Terus apa dong yang harus saya lakukan? Yang pertama, repentance. That's it. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan gak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ini sesuatu yang harus diupayakan. Bertobatlah. Sebelum ketahuan, Pak. Banyak kan kita bertobat kalau udah ketahuan. Coba tanya sebelah, iya ya. Banyak kan tobat. Ya karena udah ketahuan baru tobat. Ketika saudara mendengar suaranya hari ini. Apakah nunggu harus ketahuan baru mau bertobat? Tanggung Pak, dikit lagi Pak. Cair, dikit lagi. Selalu dikit lagi dari bulan Januari dikit lagi. Udah mau Desember nih. Bertobat, buktinya gak ketahuan, Tuhan merestuiku Pak. Ada yang bilang gitu. Makin saya nyolong, makin saya kaya Pak, makin dihormatin Pak. Di sini aja, kagak ada harganya saya gitu. Bukan masalah itu, ini nih tobat. Tobat, serahkan diri kepada Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kuduskan dirimu, haruslah kamu kudus. Kenapa? Karena saya ini Tuhan refleksinya ke kamu. Inilah yang penting, saudara dan saudari. Saya mau tanya sama kita hari ini. Bagaimana kita maukah kita bertobat? Standarnya bukan ketahuan. Standarnya karena saya mau menuju kekudusan. Jangan nunggu ketahuan dulu. Saya suka bilang mau terbuka atau Tuhan yang bukakan. Gampang Pak, kalau terbuka pun Bapak pemaaf kok. Gitu mikirnya. Jangan khawatir sama saya, sama Tuhan. Aduh, itu aja. Ini yang harus kita tahu. Habis repentance, reflection. Goalnya kita itu, kekudusan itu artinya gini. Hidup mencerminkan karakter Tuhan. Yang penting saya udah bertobat, udah dong, lumayan lah Pak. Bukan gitu, itu naik lagi levelnya nih. Teladani karakter Tuhan. Apa yang orang lihat tentang kamu di pekerjaanmu. Gak ada Tuhan-Tuhannya sih Pak. Kekudusan berarti mencerminkan karakter Tuhan. Kasih, keadilan, kebenaran. Kita dipanggil apa? Ya adil, penuh kasih, dalam berintegritas satu sama lain. Ini gak cuma beribadah, gak cuma hari Minggu, tapi di dalam keseharian kita. That's reflection. Saya mau tanya nih, mau gak kita meneladani, saling mengasihi? Bulan depan sudah ada anniversary. Saling mengasihinya gimana satu sama lain? Saling dukung lah satu sama lain. Itu ngapain sih bikin ribet grup aja? Jadi penuh grup saya. Grup mana? Grup GKDI Balikpapan isinya. Orderan semua, ini apaan? Dukunglah. Karena nanti sebentar lagi Pak Ketua akan bilang, mari kita dukung bersama-sama. Aduh duit lagi nih. Bukan masalah gitunya. Kita saling, untuk kita mau bersuka cita bersama, saling memberi semangat bersama-sama. KKK nanti bulan 1, tanggal 1 Desember akan performan di depan semuanya. Saya gak diajak. Ya gak gitu. Ya volunteer aja. Enggak harus ada surat undangan sama saya. Ya enggak gitu. Karakter Tuhan itu hiduplah terus. Mengejar. Kita yang kejar. Kita yang inisiatif. Ada gini. Kok saya enggak tahu ya? Lah kemana aja enggak tahu. Setiap khotbah saya umumin. Di grup ada. Yang ketiga. Reliance. Reliance itu apa?
mengejar kekudusan itu, panggilan kekudusan ini memang bergantungnya sama Tuhan. Kamu harus tetap memegang peraturanku. Melalui apa? Firman. Saya 10 bulan kayaknya aman Pak. Cobalah terus bergantung sama Tuhan melalui firman. Roh Kudus Tuhan dan itu ada di dalam firman Tuhan. Mari kita responi panggilan kekudusan ini. Jangan sampai ketahuan. Tapi kenapa? Karena saya mau mengejar kekudusan. Hari ini di Singkawang sedang ada ibadah perdana. Jadi misi Singkawang ada setelah bertahun-tahun. Hari ini nih, Minggu 3 November. Wow. Singkawang itu dandimnya keluarganya Delvin. Wah, aman jadi di sana dia. Tapi enggak, ini dia Singkawang, Kalimantan Barat. Itu Sirun, Ani sama Shine nama anaknya. Ya, hati yang mau ke sana. Tapi ini mau bicara apa? Refleksi kasih Tuhan. Mengejar kekudusan itu bukan hanya sekedar taher, tapi goalnya adalah kita kados, kudus. Saya nggak bisa pakai gini, nggak apa-apa. Tetapi saya mau dorong setiap dari kita. Kalau kita tahu kasih Tuhan itu luar biasa, tergambar. Nggak pergi harus misi. Kalau kita memang bukan yang callingnya misi. Tetapi apa? Tuhan bisa lihat hal yang luar biasa di antara setiap dari kita. Seperti cermin ini. Ya, ini kan refleksi Tuhan. Kalau refleksinya kabur, ya selesai. Nggak bisa. Mana bisa kelihatan? Harus yang terang. Kalau dia burem, nggak akan ada refleksinya Tuhan. Saya mau ajak setiap dari kita renungkan. Ketika Tuhan mau kita kudus dipisahkan. Bagian kita respon, mengerti. Repentance, cepat-cepatlah bertobat untuk menuju kekudusan. Gak mesti harus tahu ketahuan. Gak mesti harus sampai tak berdaya. Kalau saat ini hati kamu mau segera lakukan. Apa? Apapun. Apa yang mau kamu lakukan sehingga itu refleksi karakter Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lakukanlah. Kita ada banyak hal. Malu saya Pak, malu Pak, gak enak Pak, gini-gini. Enggak usah, inisiatif lah. Segera dan itu semuanya. Saya gak layak 10 bulan ini bikin kacau terus Pak. Ya udah terus, bertobatlah cepat-cepat. Kenapa? Karena kita mau mengandalkan Tuhan. Dan kekudusan bukan tentang tidak pernah gagal saudara dan saudari. Tetapi tentang selalu kembali kepada Tuhan yang kudus. Untuk membersihkan dan memperbaharui kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh bertemu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Belajar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengingatkan kami semua Tuhan. Mengerti kudus. Karena Allah yang kudus tidak bercelah. Tuhan mau. Karena Tuhan sudah memisahkan kami. Dan Tuhan memisahkan kami untuk menuju umat pilihan Tuhan. Yang kudus. Yang tak bercacat. Kami bukan orang sempurna Tuhan. Namun biarlah kami mulai terus mengerti lebih dalam. Kami mau mengejar kekudusan kami. Kami tidak layak, namun biarlah kami boleh terus mengambil waktu untuk bertobat. Kami mau terus lakukan bagian kami pelan-pelan. Langkah satu demi langkah satu untuk mau terus merefleksikan kasih Tuhan. Kami mau terus praktekkan saja perbuatan baik yang kami mau lakukan. Sambil terus kami mau bergantung kepada Tuhan. Dan bukan bergantung kepada pemikiran kami sendiri. Kemah pertemuan yang kami saksikan tadi Tuhan. Melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada di tengah.
menyertai kami. Bahkan Tuhan mau membantu kami, mendidik kami satu persatu. Biarlah kami boleh merespon setiap ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya akan memimpin kita semua di dalam perjamuan kudus. Ketika kita mendengar firman, Tuhan mau kita mengejar kekudusan. Bukannya tidak mungkin. Tuhan sudah lakukan bagiannya untuk mentahirkan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Biarlah kita selalu ingat itu. Biarlah kita boleh ingat ketika momen makan roti dan minum anggur selalu menjadi momen kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Saat ini saya mempersilakan saudari Rida untuk share apa arti salib, apa arti pengorbanan Yesus bagi diri dia. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini saya sangat bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfrida Patibong, biasa dipanggil Rida. Saya berasal dari Toraja dan tinggal di Balikpapan ini sudah 7 tahun. Saya dipilih Tuhan menjadi muridnya pada tanggal 30 September 2018 yang lalu. Sebelum saya menjadi murid, saya sudah punya komunitas rohani pada saat masih di kampus. Tetapi komunitasnya agak berbeda dengan komunitas saya setelah menjadi murid. Saya orangnya senang bersosialisasi. Jadi awal-awal datang ke Balikpapan, saya mencoba mencari komunitas tetapi saya tidak jumpai. Dan hidup saya terasa hampa, ditambah tinggal di rumah keluarga. Akhirnya saya buka Facebook dan Tuhan memakai Facebook ini untuk memilih saya menjadi muridnya. Saya sangat bersyukur dipilih Tuhan menjadi muridnya. Saya dipertemukan dengan jemaat yang luar biasa. Kumpulan dari orang-orang yang mau terus belajar dan mau terus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Komunitas rohani yang memiliki nilai-nilai yang sama dan itu yang tidak saya jumpai di tempat lain. Di awal tahun 2024 kemarin, Tuhan izinkan saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama semingguan. Dan di situ saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah dibuat sendirian, tetapi kehadiran brother sister itu sangat berdampak buat saya. Saya sangat bersyukur Tuhan kasih sahabat-sahabat terutama dalam grup PDG. Apa-apa kegiatannya pasti sama mereka. Pindahan kos, kapurung bersama, nonton bersama, berenang bersama, dan lain-lain pasti sama mereka. Dan itu membuat hidup saya sangat berwarna. Menangis dan ketawa juga dengan mereka. Satu orang tidak ada itu rasanya tidak rame. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 15 ayat 33 berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di ayat ini saya belajar bahwa dengan siapa saya bergaul, maka itu akan berpengaruh besar terhadap karakter saya. Dan untuk memiliki karakter yang bertumbuh serupa dengan Kristus itu tidak bisa sendiri-sendiri. Saya perlu murid-murid yang lain, walaupun jadi murid itu tidak selalunya happy-happy aja. Ada juga sedih-sedihnya, apalagi ketika ada gesekan satu sama lain. Tetapi saya bersyukur lewat gesekan dan perbedaan yang ada, membuat saya bisa saling memahami dan lebih mengenal satu sama lain. Pengorbanan Kristus di kayu salib mengajarkan saya untuk saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Saat brother sister saya tidak sesuai dengan pengharapan saya, dan saya pun tidak sesuai dengan pengharapan mereka, disinilah diperlukan rekonsiliasi satu sama lain, saling memaafkan, dan tidak mendendam atau membenci, karena Kristus aja rela mati buat mengampuni saya, masakan saya tidak mengampuni saudara-saudari saya?
Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita lepaskan pengampunan satu sama lain. Kalau masih ada di antara hati kita yang belum beres, karena Tuhan Yesus sudah rela disalibkan demi menebus kita semua. Itu aja sharing dari saya. Sekian, terima kasih dan selamat siang. Silakan petugas untuk bisa membagikan roti dan anggur. Bapak Ibu, saya mempersilahkan kita semua boleh mengambil waktu secara pribadi. Merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hitunglah penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan sudah memilih kita, dan di dalam proses pemilihan itu ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Renungkan, ambil waktu secara pribadi, ambil waktu untuk cek hati, minta ampun di hadapan Tuhan untuk setiap dosa kesalahan yang dilakukan, untuk kita kembali ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan berdoa secara pribadi sebelum kita makan roti dan minum anggur. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kejarlah kekudusan. Ketika kita tidak merasa, tidak melihat Allah, itu seperti kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan yang lari, namun mungkin karena kita. Sama seperti sebuah handphone yang kehilangan signal. Bukan karena signalnya tidak ada. Tapi karena handphonenya yang sedang sakit. Yang sedang bermasalah dan sedang rusak. Mungkin kita yang perlu untuk cek hati kita. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai
Ia datang. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan memilih kami, dan Tuhan mau menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan menyertai kami, biarlah kami boleh merespon dengan senantiasa bertobat, terus merefleksikan Tuhan dalam hidup kami, dan bergantung kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan dan untuk komuni di pagi hari yang indah ini. Dan kita akan memberikan persembahan saat ini di kitab Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya percaya kita memberikan persembahan juga adalah bagian dari kita bergantung pada Tuhan. Pemberian persembahan adalah proses kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Karena kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami mengucap syukur. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan saat ini. Kami berdoa supaya kami memberi yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu saja. Dan hidup kami terus bertumbuh. Setiap hari kami berjuang untuk mengejar kekudusan. Dan pemberian persembahan mencerminkan usaha kami untuk mendekat kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami bawa, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama di bawah kepak sayap-Mu. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali bersama-sama dengan Tuhan. Aku ingin selalu ada di hadirat-Mu. Ku ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kami ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Raja Wali. Melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Kita akan puja ini dari awal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kami ingin selalu Tuhan. Kami ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu,
Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. melintasi gunung tinggi, Bagai Raja Wali. melintasi badai hidup, Dibawa kepak sayapmu. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. melintasi gunung tinggi, Bagai Raja Wali. melintasi badai hidup, Dibawa kepak sayap Tuhan. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Jemaat, silakan duduk. Di ujung ibadah pada hari ini, mari kita berikan apresiasi untuk firman Tuhan dan juga komuni yang telah disampaikan. Hari ini saya bersyukur boleh diingatkan kembali untuk menjaga yang namanya kekudusan. Karena Tuhan mempunyai harapan bagi saya untuk saya meninggalkan kehidupan lama saya, yaitu bertobat. Saya menjadi teringat ketika saya berkompromi dengan dosa dan hal itu membuat saya jauh daripada Tuhan. Saya waktu itu bingung karena saya tahu ketika saya terpisah dari Tuhan, secara kehidupan saya hidup, tapi sebenarnya saya akan mati dan binasa saat saya jauh dari Tuhan. Saya mau mencoba kembali kepada Tuhan, saya berdoa. Tapi begitu jauh banget, saya gak bisa rasakan kedekatan seperti dulu. Hingga suatu saat saya bersyukur, saya mendapatkan kesempatan untuk saya belajar Alkitab. Saya belajar dan saya diarahkan bagaimana cara saya bisa kembali. Bagaimana saya mesti menghitung harga dengan pertobatan yang saya harus lakukan. Hal itu, momen itu, menjadi hal turning point bagi saya. Dan apabila Bapak Ibu ada saudara-saudari sekalian yang masih pernah merasakan hal yang sama dan bingung cara bagaimana kembali kepada Tuhan, saya encourage kita untuk kita minta bantuan. Di tempat kita, di GKDI kita ada nomor, ada konseling, ada juga mungkin malu-malu bisa menghubungi pihak ASER ataupun teman yang mengundang untuk sama-sama kita bisa sama-sama kita kembali ke maunya Tuhan. Kita merefleksikan bagaimana kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Terlebih lagi kita mau sama-sama, saya mengencourage kita untuk berbalik kepada Tuhan. Amin. Berikutnya saya akan membacakan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Pada hari Rabu, kita tanggal 6 November 2024, kita akan ada doa dan puasa di jam 19.30 bertempat di Ruko Pelangi, Hope, Balikpapan. Kemudian pada hari Minggunya, kita akan kembali beribadah di sini, tanggal 10 November 2024, Hari Pahlawan. Tepuk tangan buat kita semua, karena hari itu adalah hari yang spesial. Nanti kita akan ada
ibadah KKK seperti biasa, ada ibadah teens, dan juga ada ibadah hari Minggu. Kita, hari Minggu. Dan untuk yang ketiga, pengumuman berikutnya adalah akan ada Natal KKK yang telah di-announce tadi. Di tanggal 1 Desember, tepatnya pukul 4 sore, mari mulai mengajak orang lain maksudnya di situ untuk kita sama-sama anak-anak untuk bisa datang ke Natal KKK yang pertama kalinya. Tepuk tangan buat kita semua. Dan yang terakhir, tidak kalah menarik juga, kita akan mengadakan Christmas and Anniversary GKDI yang ke-14. Hari Minggu, tanggal 15 Desember, jam 5 sore. Untuk detail pengumuman Natal, saya persilakan Ketua Panitia, Bapak Ruli untuk menyampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ketua Panitia. Shalom, ya selamat hari Minggu, semangat mau Natal. Ya, saya tahu ya, Desember sudah semakin dekat ya, dan kita akan merayakan ya anniversary gereja dan ulang tahun gereja. Ya, anniversary gereja yang keberapa? Ada yang tahu? Tolong ditampilin tadi. Ke-14 tahun, betul ya. Jadi sesuai dengan temanya ya. Tema Natal kita tahun ini adalah itu ya, Fortunistic Journey with God. Ya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita selama 14 tahun ini di kota Balikpapan tercinta ini. Ya, dan seperti tadi Mas Resdian sampaikan ya, kita akan ada Natal perdana untuk KKK. Wow, ya. Perdana ya. Jadi kita mengajak ya semua orang tua untuk ikut terlibat di sini. Ya, kita meriahkan, ya kita ajak semuanya ya, saudara kita, teman-teman kita ya, supaya ikut bersama-sama merayakan Natal KKK. Pertama kali kita lakukan di sini. Ya, dan semangat tanggal 15 Desember 2024 kita akan ada ulang tahun dan Natal gereja. Dan kita akan mengajak saudara-saudari kita dari Samarinda, ya jemaat Samarinda. Dan mari ya kita semangat, kita ajak saudara kita juga nanti ya. Semua teman-teman kita ikut merayakan. Tanggal 15 Desember 2024. Dan juga kita akan ada Natal umum juga nanti ya, tanggal 24 Desember 2024. Semangat Desember. Amin ya. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Paudi, Ibu Ita ya sudah mempercayakan kepada kita ya untuk kita mempersiapkan Natal dan ulang tahun gereja ya 2024 ini, tahun ini ya. Dan ada 3 momen besar ya, ini secara simple, secara cepat. Ada 3 momen besar yang kita akan rencanakan ya, kita akan rayakan. Yang pertama ada Natal KKK tanggal 1 Desember, tanggal 15 Desember ulang tahun dan Natal gereja, tanggal 24 Desember Natal umum ya, 24 Desember 2024. Dalam 3 momen ini, seperti yang kemarin kita semua tahu ya, saya sudah kirimkan di grup besar GKD Balikpapan, kita semangat ya, kita punya target akan mengumpulkan dana 35 juta. Baru 35 juta, belum 35 T. Waduh, yang di sana 271. Semangat ya, amin. Amin ya. Yang pertama ya, cara kita dari mana ya? Seperti yang saya kirim di grup ya, kita akan mengirimkan proposal. Ya, secara cepat saya jelaskan. Proposal yang saya kirimkan ini ya, ini sudah ada undangan proposalnya secara resmi ya, ada template gereja di sana dan ada tanda tangan Pak Pendeta, Gembala Sidang dan juga saya pribadi sebagai Ketua Panitia yang bertanggung jawab. Ini secara garis besarnya kita tidak akan blast ke dalam grup ya, tapi kita akan japri secara personal. Kenapa? Supaya tidak salah paham. Ya, dan bagi yang butuh ya, bagi yang butuh brother sister, butuh kata-kata di awal nanti bisa japri ke saya. Gimana caranya untuk mengirimkan ini kepada teman-teman supaya tidak salah paham. Ya, kalau ada pertanyaan segala macam tolong diinfokan ke kita. Ya, dan semangat ya dari proposal. Dan yang kedua kita akan ada bazar jualan. Amin.
Ya, mari kita berterima kasih ya, tepuk tangan buat semua panitia yang sudah dibentuk ya. Dan bersyukur ya, thank you sudah mau terlibat karena saya tahu ya, ini dari kita, oleh kita dan juga untuk kita semuanya di sini. Mari kita terlibat, kita support ya. Thank you kemarin di grup GKDI Balikpapan kita udah dibuat pusing ya. Karena banyak orderan di sana. Tapi kita bersyukur banyak orderan. Kita pusing kalau nggak ada orderan. Ya, mari kita terlibat di sana. Itu sudah mulai bajar untuk pencarian dana Natal KKK. Dan nanti kita akan buat bajar pencarian dana Natal dan ulang tahun gereja dengan cara apa? Jualan B2 rica dan juga B2 kecap. Saya tahu kita suka semua itu ya. Kita akan kirimkan secepatnya flyernya ya untuk kita bisa cari kirimkan PO-nya ya, kirimkan ke teman-teman kita dan mari kita semua terlibat di sini. Dan brother sister, siapapun nanti yang akan diminta bantuan untuk terlibat di sana dalam memasak, dalam berjualan, mengirimkan, mohon bantuannya ya supaya Natal dan ulang tahun gereja tahun ini bisa terlaksana dan sukses kita lakukan sama-sama. Itu saja, mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. God bless you. Doa penutup, Pak Pendeta. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Memuji Tuhan, bernyanyi. Terima kasih. Ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar satu hal lagi. Kekudusan. Kami dipisahkan oleh Tuhan, diselamatkan untuk menuju pilihan Tuhan dengan identitas baru pengikut Kristus. Bantu kami Tuhan mengerti tentang kekudusan Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk mau mengejar kekudusan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap dari kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Untuk setiap rencana demi rencana dalam kehidupan kami mau berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan kami, Tuhan yang sama yang akan memberkati dan membuat berhasil setiap rencana demi rencana dalam hidup kami. Di dalam rumah tangga kami, di dalam sekolah kuliah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat aspek di mana Tuhan yang menaruh kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan buat saudara dan saudari jemaat di GKDI Balikpapan. Dalam persiapan anniversary dan Natal bersama, kiranya Tuhanlah yang meluruskan semua jalan. Kami mau terlibat di dalamnya bersama-sama. Tuhanlah yang mencukupkan segala pembiayaannya. Dan kami boleh bersuka cita bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami, istri kami, kesehatan anak-anak kami, kesehatan rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami semua, Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah sukacita yang boleh kami terima melalui pemberitaan firman Tuhan, boleh kami renungkan dalam kehidupan kami secara pribadi. Biarlah damai sejahtera itu dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai
selama-lamanya. Amin. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudari. Kita angkat pujian penutup sebelum kita pulang. Denganmu Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dia terus pegang hidup kita sepenuh jiwaku. Kita percaya atas kuasanya. Tak pernah kuragu. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesuslah, Kaulah Raja dalam hidupku. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan. sampai kemuliaan selamanya. Jadi awal kita sama-sama ya. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama katakannya. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan. sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dia Allah yang kudus, amin. Dia Allah yang suci. Dia Allah yang murni. Dialah Tuhan kita. Dia ya Tuhan, Dia pemilik semuanya. Kaulah Raja dalam hidup kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua katakan hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Akan berjalan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Katakan denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan selamanya. Dengan Tuhan yang selama-lamanya, amin. Jemaat silakan duduk. Kebaktian telah selesai. Mari kita berfellowship. God bless you all. Selamat
Hari Minggu, brother, sister semua,